Tahukah kamu bagaimana peran dan sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di kancah internasional? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, lahir di kota Tarim pada hari Senin 4 Muharram 1383 Hijriah. Beliau tumbuh dari didikan ayah dan ibundanya. Di usia 9 tahun, beliau menyaksikan ayahandanya hilang diculik saat beliau dan ayahandanya hendak melaksanakan sholat Jumat. Dari sinilah tekad kuat Sayyidil Habib Umar bermula. Beliau aktif menimba ilmu dengan berbagai ulama. Dan guru beliau yang sangat berperan adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di tahun 1993, guru beliau Habib Abdul Qadir mengutusnya untuk berdakwah di Indonesia. Di momen inilah terbukanya kembali hubungan Indonesia dan Hadramaut dengan membawa para pemuda dari Indonesia untuk dididik di lembaga pendidikan yang dirintis oleh Al-Habib Umar bin Hafiz dan kakanda beliau Al-Habib Ali Masyur bin Hafiz. Yang hingga sekarang lembaga pendidikan tersebut sangat dikenal di kancah internasional. Lembaga pendidikan tersebut bernama Darul Mustafa. Darul Mustafa telah mencetak puluhan ribu lulusan dari berbagai negara di seluruh dunia. Termasuk banyaknya murid beliau di Indonesia yang kini berperan mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Thariqah Alawiyah. Lalu seperti apa background keilmuan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hingga beliau menjadi rujukan para pencari ilmu di zaman sekarang? Karakter dan keilmuan beliau diraih tidaklah secara instan. Berbagai perjuangan dan tantangan beliau hadapi dengan keteguhan dan kesabaran yang kuat. Dalam kekokohan ilmu beliau mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tazkiyah. Di dalam ilmu tafsir Al-Quran bisa kita lihat di kajian tafsir di Darul Mustafa, bagaimana beliau mentafsirkan Al-Quran dengan pola tafsir beliau sendiri. Di dalam ilmu hadis, beliau seorang yang hafal hadis dengan sanad dan hukum matannya. Tak hanya tafsir dan hadis, dalam aspek ilmu fikih, semenjak wafatnya kakak beliau, Habib Ali Al-Masyur, Sayyidil Habib Umar menggantikan kakaknya sebagai mufti Tarim. Beliau aktif mengajar kitab Al-Wasit, karya Imam Al-Ghazali di Baitul Faqih. Dan semua kalangan mengetahui pengetahuan beliau tentang Al-Mazahibul Arba'ah, atau 4 mazhab yang selama ini kita ketahui. Sedangkan di dalam ilmu batin, ulama-ulama telah mengakui keluasan ilmu beliau. Dan beliau menguasai seluk-beluk ilmu tazkiyah. Ini sangatlah nampak dan bisa kita jumpai dalam karya tulis beliau di dalam ilmu tazkiyah. Tak hanya batiniahnya saja yang luar biasa, bahkan pada zohir yang bisa kita lihat menggambarkan sosok beliau. Dari cara duduknya, cara bicaranya, cara jalannya, cara tidurnya, dan cara segala-galanya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah tahu kan bagaimana sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Lalu bagaimana peran Habib Umar bin Hafiz di kancah internasional? Di tahun 2005, Sayyidil Habib Umar ikut serta dalam penandatangan The Amen Message atau Risalah Aman, sebuah dokumen internasional yang berpengaruh dalam perdamaian dunia. Dan di tahun 2007, beliau ikut serta dalam penandatanganan di forum A Commonwealth Between Us and You. Dan tahun 2008, beliau juga hadir dalam forum internasional A Commonwealth and Future Muslim Christian Engagement di London, Inggris. Tak hanya itu, di tahun 2011, beliau turut serta dalam The Second Muslim Catholic Forum 2011 at the Baptism Site di Yordania. Hingga sekarang, peran Sayyidil Habib Umar juga memiliki pengaruh yang besar di dunia internasional. Dan di tahun 2023, beliau terpilih di urutan ke-11 sebagai ulama pertama setelah 10 pemimpin muslim dalam The World 500 Most Influential Muslim 2023, atau 500 muslim berpengaruh di dunia yang dikeluarkan oleh The Royal Al-Bayt Institute di Yordania. Lantas, bagaimana peran Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di negara kita, Indonesia? Sejauh apa perhatian beliau terhadap negara kita? Di tahun 2007, Sayyidil Habib Umar membentuk sebuah forum ulama yang bernama Majelis Al-Muwasalah. Tujuan utama dari majelis tersebut adalah menyatukan para ulama dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar agar mereka punya kesatuan kata dan visi dan tidak menjadikan dakwah Islamiyah sebagai alat politik, tujuan duniawi atau hal serupa itu, murni hanya untuk melanjutkan risalah para nabi sallallahu alaihi ajma'in. Hingga sekarang, Majelis Al-Muwasalah sangat berperan dalam menjaga perdamaian di Indonesia dengan menyelenggarakan berbagai forum, seperti forum lintas agama, dialog ilmiah, dan menjalin hubungan antar ulama. Tak hanya itu, Sayyidil Habib Umar sangat perhatian dengan dakwah di media. Hingga di tahun 2014, Sayyidil Habib Umar meresmikan sebuah saluran televisi yang bernama Nabawi TV. Pada saat itu, di momentum Tablik Akbar Majelis Rasulullah SAW di Silang Monas, Jakarta.
Nabawi TV merupakan stasiun televisi yang menginduk kepada Al-Irsyad Nabawi di Yordania yang dirintis oleh Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Hingga sekarang, stasiun televisi ini masih berperan menyampaikan dakwah baik Al-Irsyad Nabawi di Timur Tengah dan terkhusus Nabawi TV di negara kita, Indonesia. Saksikan rangkaian rihlah dakwah Sayyidil Habib Umar bin Hafiz di Indonesia mulai dari tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang sosok Sayyidil Habib Umar bin Hafiz? Komen di bawah, dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share.